Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvinariansyah. Di sini saya akan melakukan praktik FTP server. Nah, FTP server adalah file transfer protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada perangkat kabel atau fisik. Fungsi dan kegunaan FTP. Berikut adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Ini melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Berikut adalah 3 contoh FTP client yang berada di internet. Yang pertama, FileZilla FTP client, WinSCP, dan juga GFTP. FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Sedangkan WinSCP, meskipun ini tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. GFTP merupakan aplikasi FTP client. Perintah dasar FTP. Yang pertama, koneksi ke FTP server dari PC ke klien. Ini FTP, alamat FTP server. Untuk melihat isi direktori dengan dir. Nah, di sini ada skenario praktikum. Dalam praktikum ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan digunakan seperti gambar di bawah. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone yang tersambung dengan file server. Kita ke FTP desktop, kita isi dengan IP 434343.2, subnet mask 25500, gateway 434343.3, DNS 333333.1. Kemudian kita cek P1, kita run, kita akan ping ke 434343.2. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya PC1 sudah tersambung atau bisa terkoneksi ke 434343.2. Dua, nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kita ke service FTP, kita aksesnya kita centang semua, kita buat username coba dan passwordnya coba kita add.
Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita ke PC1, kemudian ke text editor. Kita tulis ini pesan dari PC1. Kemudian langkah berikutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1. Kita ketikkan dir untuk melihat isi direktori. Nah, di situ sudah terlihat bahwasannya file editor tadi sudah tersimpan. Kemudian buat koneksi ke FTP server menggunakan 43.3.2. Kita ke server DNE. Nah itu IP dari server sendiri. Kemudian ke PC1, ke command prompt, kita ping ke FTP jarcom. Kemudian kita lihat, nah di situ sudah bahwasannya 3.3.3.1 sudah kita cek FTP jarcom. Username coba, passwordnya juga coba. Kita lihat isi direktori. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Kemudian kita ke laptop, desktop, command prompt, kita isi perintah slowbook ftp jarcom.com, ftp.jarcom.com. Username coba, passwordnya juga coba. Kita lihat isi direktorinya. Nah, di situ sudah ada. Kemudian kita get pesan teks. Kita download. Selesai. File sudah terdownload di laptop. Kita dapat membuka dari laptop. Kita open. Nah, itu sudah pesan FTP-nya. Kemudian lanjut ke praktikum selanjutnya, yakni mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email. Dan apa itu SMTP? Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server.
sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent. Kemudian port SMTP default port 25, ini port tanpa dienkripsi. Kemudian port 2426 atau port SSL, nama lainnya SMTPS. Pengertian POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 juga merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows, Mail, Mail, dan sebagainya. Apabila Anda mengakses akun email yang sama dari perangkat yang berbeda, kami sangat merekomendasikan Anda untuk menyimpan backup. Port POP3 defaultnya ini port 110, port tanpa inskripsi port 995, nama lainnya POP3S. Kelebihan menggunakan POP3, yang pertama, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membuka kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirimkan dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox. Kekurangan menggunakan POP3 adalah jika JavaScript pada mail reader diaktifkan, email phishing dengan JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer, hal ini mengurangi space pada hard disk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer, karenanya potensi komputer terinfeksi virus dan email lebih besar. Folder email terkadang hilang jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Pengertian IMAP dan perbedaan dengan POP3. IMAP seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja dapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Lanjut aja ke skenario percobaan menggunakan skema jaringan seperti itu. Kita ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar. Lanjut ke TNS, kita cek atau kita tambahkan mailku.com menggunakan IP. Kita lihat ke mail server dulu, menggunakan IP 43.4. Ketikkan 43.43.4, kita add. Nah, sudah kita masukkan. Kemudian ke PC1, kita ke komen, kita slogmu mailku, kita cek ini. Nah, sudah server sudah terlihat jelas. Lanjut, kita aktifkan server mail dan buat 2 akun email. Kita ke mail server, ke email, lalu kita on-kan semua. Kita isi domain name mailku.com. Kemudian kita tambahkan user, juga password, user 1, kemudian user 2,
passwordnya juga sama user 2 kita tambahkan juga. Nah, percobaan selanjutnya pada PC 1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirimkan email dari user 1 ke user 2. Kita ke PC 1, kemudian kita ke email, kita ketikkan nama user 1, kemudian kita isikan user1.mailku.com. Email servernya mailku.com. Nah, kita user 1, passwordnya juga user 1. Kita save dan kita masuk ke laptop, kita ke email dan kita isi dengan user 2, emailnya user2.mailku.com. Nah, ini kita isikan mailku.com, buat bawahnya juga mailku.com, username user 2, passwordnya sudah kita isi tadi. Sudah sama. Di sini kita coba email untuk ke user 2, masukkan user 2 dengan subjek T1, isinya ini pesan dari PC 1. Kita kirim. Nah, di sini dari PC 1. Nah, ini pesan dari PC 1. Kita bahas. Ini adalah balasan dari user 2. Kita kirimkan. Kemudian kita receive. Nah, di situ sudah diterima balasannya dari user 2. Nah, itu saja video praktikum yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.